bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa? Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Kiai Nawawi Banten. Kitab Safinah ini yang tidak pakai siapa? Semua pesantren menggunakan kitab Safinatun Najah yang disyarai oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ta'lifnya, mu'alifnya adalah Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Semua ta'lif Kiai Nawawi Banten itu lebih daripada 400 kitab karangan beliau. Tapi kemana anak-anak kita yang mengerti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardu sama amma ba'du. Ayuhas sadat sadatin al-a'izza al-fudhala, yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dari sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, para yai, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Ibu Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta jajarannya, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Karanganyar atau Karangmalang seperangkatnya, dan yang saya hormati saudaraku Pak Haji Fatur Rahman, satu lagi akhina Bapak Hercules, ini saudara kita juga beliau, panitia penyelenggara dalam rangka haul. Haul artinya memperingati likulli haulin, setiap tahun. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, setiap tahun baginda Nabi mesti rombongan ziarah ke Uhud. Sayyidi Syuhada adalah pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka apa tidak menjadi suatu heran apabila perkembangan haul tetap berjalan, para sesepuh, para ulama-ulama kita itu tidak mau berjalan asal berjalan tanpa dasar. Karena para beliau itu lebih tahu mahwa dunub, apa sih sebenarnya dosa itu. Apa dosa itu akan semakin berkembang karena menanamkan satu paham yang tidak pas,
yang akhirnya mengundang tanggung jawab terhadap para ulama-ulama itu sendiri atau tokoh-tokoh umat ini. Nanggung dosanya sendiri saja sudah sulit, apalagi untuk menambah tanggung jawab dosa orang lain karena umpamanya mengadakan hol tanpa dasar. Ini satu contoh. Ulama-ulama kita tidak bodoh, Pak. Ulama-ulama Indonesia khususnya, memang karena sejarah ini jarang terbuka, terkadang tidak mau membaca bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa. Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Kiai Nawawi Banten. Kitab Safinah ini yang tidak pakai siapa? Semua pesantren menggunakan kitab Safinatun Najah yang disyarai oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ta'lifnya, mu'alifnya adalah Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Semua taklif Kiai Nawawi Banten itu lebih daripada 400 kitab karangan beliau. Tapi kemana anak-anak kita yang mengerti itu? Sejarah sangat kuat. Dan beliau berangkat ke Mekah umur 15 tahun sampai wafatnya. Beliau pernah dibawa ke Al-Azhar Syarif. Itu Ki Nawawi Banten. Belum Habib Utsman sendiri, mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 kitab. Belum Syekh Bagir Jogja, Zainal Abidin Puduh. Ada ulama Indonesia yang luar biasa, dibandingkan umurnya itu tidak seimbang. Beliau masih meninggal masih muda, umurnya masih 40 tahun. Yang mensyarai kitab punya Imam Ghazali. Dan diberi anak cucunya ini, subhanallah, kayak ilmu laduni begitu. Maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda. Belum para mursyid Thariqah dari India, dari Hadramaut, dari Yaman, dari Afrika sendiri mengambil Thariqah ulama Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Sambas, bukan Mangkabawi, tapi Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Somad Sambas. Itu muridnya sadunia beliau. Semua mengambil Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi dari beliau. Mestinya kita bangga. Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan kepada bangsa ini, kepada umat ini yang mengangkat Indonesia luar biasa. Tapi karena sejarah, maka perlunya adanya khol supaya kita ini tidak keparmen obor. Itu diantaranya. Supaya kita buka mata
min ulama'ina. Kalau tidak ada khol, anak-anak kita mana mungkin tahu. Coba yang perjuang pertama di Indramayu siapa? Kiai Sam'un di Dadap, Dodo, di daerah Dadap. Tapi putranya di Bogor, Kiai Syakir. Perkembangan dunia Islam dari mulai itu berkembang. Belum sebelumnya. Apakah anak-anak kita mengerti? Paling ngomongnya, kita pun ngerti ini anak Syakir keding. Nah inilah. Saya tidak mau ceritakan habaib lah, sudah terlalu banyak. Bukan saya menyepelekan, kalau habaib itu detail. Lahirnya, tanggalnya, bulannya, umurnya, memang dipelajari supaya anak cucunya itu bisa meniru paling tidak. Jadi tidak heran. Tapi sebagian orang kita belajarnya kepada siapa, di pondoknya siapa, kita banyak kurang mengetahui. Nah, dengan adanya khol dan sebagainya akan menguak mutiara-mutiara terpendam terutama. Dan itu tidak ternilai harganya. Belum ulama-ulama yang di Cirebon. Syarif Hidayatullah terlalu tinggi. Seperti Kiai Kriyan, Kiai Muhammad Tolha, satu mursyid Thariqah Syatariyah, yang satu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Belum Kiai Sobari Cibedus dan tokoh-tokoh ulama Cirebon, Kiai Abdullah Arif. Mau cari berapa? Untuk generasi sekarang sudah banyak tidak dikenal. Dan lain-lainnya, para beliau tidak cukup hanya pejuang agama, tapi bagaimana merasa dirinya selaku bangsa Indonesia tanggung jawab atas negerinya. Beliau ikut partisipasi, mempunyai kontribusi melawan penjajah. Jangan dikira tidak. Nah, kalau anak-anak kita ini tidak mengerti dengan keperluannya adanya khol, hilanglah sudah sejarah. Maka saya harap khol di mana saja kunjungi untuk syiar sejarah. Siap enggak? Ya, harus gitu. Jangan sampai kita ini dicap bangsa yang menghilangkan, bangsa yang melupakan sejarah. Bahayanya besar. Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Maka dengan 10 November tersebut, alhamdulillah setiap hari pahlawan kita pakai bendera merah putih dipasang di mana-mana. Cuma ada kurang tambahan sedikit. Mestinya dengan kata-kata yang indah, wahai pahlawanku, setetes darahmu yang jatuh di tanah, mutiara setinggi apapun harganya belum apa-apa dibandingkan jasamu. Atau dengan kata lain, supaya terangkat kembali. Jangan ditulis selamat hari pahlawan 10 November. Lainnya apa coba? Sebentar lagi kan datang tanggal 1 bulan Maulid. Bisa enggak dia tiap kampung mau masuk kampung, ahlan wa sahlan,
ya afdhalil khalqillah. Selamat datang di bulan Maulud. Utama-utamanya semua makhluknya Allah Ta'ala. Tulis. Nanti waktu 17 Agustus sama. Bangkitkan kembali, bangkitkan. Sebab nasionalisme tanpa mengenal sejarah sangat mengkhawatirkan. Orang itu kalau tahu bapak ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa, rumahnya baik dan sebagainya, kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jerih payahnya orang tua. Jerih payahnya. Makanya kuncinya jadi wali itu cuma dua. Kalau ini jadi wali tidak usah repot-repot. Bangun malam sholat 500 rakaat, enggak. Besok grosor gak bisa kerja. Ya. Dua saja kuncinya. Satu, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada gurumu. Selesai. Ilmu ini sundul langit sama orang tua begini, jangan diharap keluar karomahnya. Itu kuncinya di situ. Semua para aulia, Uwais Al-Qarni begitu pangkatnya tinggi luar biasa karena menunggui ibunya. Itu diantaranya. Nah, maka dari itu pentingnya haulan. Saya hanya mengatakan pentingnya haulan, nasihat sudah banyak lah. Mungkin dari Habib Abdana, putra guru saya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, dari Al-Ah Qasim bin Muhammad, dan dari habaibna atau kiai-kiai kita sudah banyak. Ini kepentingannya haul, kepentingannya untuk memperkuat cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Karena sekarang sudah mulai melentur. Cinta bangsa, cinta tanah air mulai merosot. Saya ambil contoh satu sajalah. Orang itu kalau cinta benar kepada siapa yang dicintainya, cenderung menutup aibnya. Itu kalau orang cinta benar. Tidak mungkin orang lelaki cinta sama istrinya, no bojo kita wis kerempeng sekene. Wis bisa dialap apa-apa nih percuma. Tidak bakal. Malah tambah kasih sayang, apalagi yang sudah melahirkan anak cucu. Tambah sayang. Mau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja dipikir. Karena apa? Mahabbah. Aibnya cenderung ditutupi walaupun benar, tapi kita tidak akan membuka. Nah, inilah keistimewaannya orang mahabbah. Bagaimana kalau kita cinta kepada republik dan bangsa ini? Apakah kita akan menjual aib bangsa ini demi untuk kepentingan? Pikir jauh-jauh ini tolong. Mungkin rotok galak titik ya. Itulah. Maka dari itu pentingnya adalah di sini al-mahabbah mulai melentur. Ayo kita perbaiki bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Kita hidupkan haul, kita hidupkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang mau bilang begitu begini terserah, jangan durusin. Allahumma dablak. Itu doa yang paling ampuh. Wis apa karepe sirapan ngomong apa? Lempeng bae maju. Ya, non bae. Ya. Aja dianggap ijazah nggih.
Nah begitu pula juga nasionalis. Melenturnya merasa memiliki handar beni kepada bangsa ini, kepada republik ini. Ini bahaya kalau semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Maka dari itu perlunya hall. Ayo kita ramaikan, syiarkan. Entah hallnya Habib siapa, tokoh kiai siapa, hidupkan kembali demi menjaga mahabbah kita. Tanda mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, mahabbah kita kepada ahli baitin Nabi, mahabbah kita kepada para sahabat, mahabbah kita kepada bangsa dan tanah air ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.